Selamat pagi, Jemaat GKJ Wonocatur yang terkasih, yang berada di rumah. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus Kristus bisa bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Jemaat yang terkasih, sebelum memulai ibadah pagi hari ini, Minggu 11 Juli tahun 2021, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Wonocatur akan membacakan warta jemaat bagi kita semua demikian. 1. Surat penggembalaan. Berdasarkan hasil keputusan sidang pleno Majelis tanggal 1 Juli tahun 2021 berkaitan dengan keputusan pemerintah mengenai PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jemaat menyingkapi penyebaran COVID-19 ini yang cepat ini dengan tenang dan waspada. Jemaat dapat menjaga diri dengan pola hidup sehat dan mengurangi pertemuan-pertemuan yang melibatkan beberapa orang. Gedung gereja pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 tidak ada aktivitas untuk kegiatan gerejawi dan peribadatan melalui siaran YouTube pada hari Minggu jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pembinaan iman akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan program gereja menyapa setiap hari pada jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Persembahan tetap diadakan dengan cara disarankan non-tunai dengan cara transfer ke rekening gereja BPD Cabang Pembantu Berbah atas nama Gereja Kristen Jawa Wonocatur, nomor rekening 0542210000590. Untuk persembahan pengadaan alat multimedia diberikan kode 001. Untuk persembahan bulanan diberikan kode 002. Persembahan tunai disarankan dikumpulkan di rumah masing-masing dan bisa disetorkan ke gereja setelah masa PPKM darurat berakhir. Persembahan renovasi gereja dengan rekening BCA KCP Aji Cipto nomor 69750784446 atas nama Margareta Rini Yuniawati SP Aryo Prawoto. Liturgi dan bahan khotbah akan dikirimkan melalui media sosial atau WhatsApp. Kebutuhan pelayanan administrasi gereja dapat menghubungi tenaga administrasi gereja lewat WA Iwan 8995112422. Yang kedua, berita lelayu. Telah berpulang hadirat Tuhan Ibu Sulistiani, istri dari Bapak Puji Santoso, Klodangan Wilayah 3, pada hari Senin 5 Juli tahun 2021. Jenazah telah dimakamkan di Wiladak Wonosari Gunung Kidul. Segenap warga dan Majelis Gereja Kristen Jawa Wonocatur ikut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. Yang ketiga, Zoom meeting. Diberitahukan kepada seluruh kelompok PA, Majelis Bidang, Komisi di GKJ Wonocatur dengan adanya PPKM darurat dan sebagai antisipasi kerumunan, maka Majelis GKJ Wonocatur menyediakan fasilitas Zoom meeting yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan persekutuan, rapat, dan ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja lewat WA Saudara Iwan dengan WA 8995112422. Yang keempat, ibadah hari ulang tahun gereja GKJ Wonocatur.
dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja GKJ Wonocatur yang ke-13, maka ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Wonocatur akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Juli tahun 2021 pada jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan melalui YouTube GKJ Wonocatur. Demikian warta jemaat minggu ini, dan terima kasih. Salam sehat bagi kita semua, jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kami panggil untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 53, bait yang Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dengarkanlah hukum kasih yang saya baca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang dinyatakan di dalam sabda Tuhan Yesus sendiri yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu ku dengar.
Selanjutnya, terimalah berita pengampunan dosa atau berita anugerah yang dalam pembacaan ayat menurut kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-55, ayatnya adalah ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah dengan penuh syukur kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum pelayanan sabda ini disampaikan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dipertemukan dalam ibadah keluarga hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan tetap menolong kami. Selanjutnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tolong Tuhan agar kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan tersebut. Di dalam pertolongan Roh Kudus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Mari kita simak bersama. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelungnya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari
dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia pada kehendaknya. Itulah tema pelayanan firman pada minggu ini. Jemaat yang terkasih, melakukan sebuah kebenaran ternyata penuh dengan risiko. Apalagi kebenaran itu terkait dengan kesetiaan pada Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan, bagaimana nasib yang dialami Yohanes Pembaptis yang sangat tragis. Karena Yohanes Pembaptis memiliki prinsip hidup rela menderita demi ketaatan, demi kesetiaan pada kehendak Tuhan. Bahkan ia menderita dalam penjara demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjung oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus mati di tangan penguasa yang lalim. Peristiwa tragis berawal karena keberaniannya yang dengan terang-terangan menegur Herodes yang telah mengambil Herodias, istri saudaranya itu. Herodes telah merebut Herodias, istri dari Filipus saudaranya, untuk menjadi istrinya. Dengan keras Yohanes menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Itu dinyatakan pada ayat 18. Yohanes pun tahu apa risiko yang akan diterimanya karena berani menegur kesalahan penguasa. Bagi Yohanes, ia lebih rela dirinya menderita daripada menyaksikan orang lain menderita karena dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pribadi maupun anggota keluarga, kita mudah sekali melakukan suatu kesalahan juga. Satu contoh dari hal yang
dianggap sepele, tapi penuh dengan risiko. Ketika kita teledor dan sembrono dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini, ketidaktaatan, keteledoran kita akan berpengaruh besar terhadap banyak orang. Itu dari sebuah contoh perkara yang kecil yang dianggap oleh banyak orang hanya karena tidak memakai masker yang standar, atau karena tidak taat pada ketentuan-ketentuan prokes yang lain. Ketika ada orang yang menegur, kita mudah tersinggung, marah. Sedangkan orang yang menegur itu menempatkan nilai-nilai kebenaran demi keutuhan keselamatan banyak orang. Nah, orang yang ditegur pun kadangkala berpikir, wah, korban perasaan. Tujuan saya baik tapi malah justru dibenci. Itu sebuah pengorbanan. Bisa jadi kita akan dibenci dengan perkara-perkara yang berat, mungkin kita malah menjadi seorang yang berani dengan jujur, tegas, tapi disingkirkan, diintimidasi, dianiaya. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita menegakkan prinsip kesetiaan pada kehendak Tuhan, banyak risiko. Dan iman Kristen telah membuktikan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika dibanding Yohanes Pembaptis, pengorbanan kita belum seberapa. Yohanes melakukannya dengan setia sampai mati. Setia pada kehendaknya, walaupun risiko itu dihadapi. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada orang-orang yang dikasihinya. Ia bisa memakai kita untuk menegur orang lain. Sebaliknya, ia juga berkenan memakai orang lain untuk menegur kita. Sekalipun demikian, teguran harus dilakukan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan kebencian. Dengan saling menegur atau mengingatkan, setiap anggota keluarga bisa mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk memperbaiki diri dengan saling membimbing dan menguatkan, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Kita hidup setia pada kehendaknya, sehingga hidup kita semakin hari semakin diberkati. Oleh sebab itu, bersyukurlah jika ada orang yang menegur atau mengingatkan kita, supaya kita sadar bahwa kita salah dan melakukan kebenaran. Mari kita upayakan terus untuk hidup setia pada kehendak Tuhan, setia pada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena Engkau telah kumpulkan kami Bapa, anak-anak-Mu, warga GKJ Uncatur di tempat ini. Bapa, pada pagi ini Bapa kami berdoa bagi para pemimpin kami Bapa, bagi Bapak Presiden maupun dan jajarannya sampai ke pemimpin pada tingkat paling bawah Bapa. Berkati para pemimpin kami Bapa agar kiranya dapat mengembangkan kewajibannya dalam masa pandemi ini ya Bapak, dan kiranya Engkau Bapak berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kuatkan Bapak, dan kiranya hanya dalam tangan-Mu kami serahkan semua persoalan bangsa dan negara kami hanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapak bagi gereja kami berdoa bagi Bapak Pendeta, majelis, komisi, serta semua yang terlibat dalam pelayanan GKJ Uncatur Bapak. Berkati kiranya Bapak apa yang
kami kerjakan hanya seturut untuk dalam kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga pada pagi ini tidak lupa Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami aturkan kepadamu Bapa, yang besarnya tidak sebanding dengan rezeki yang Engkau berikan pada kami Bapa. Kiranya Engkau bisa pakai persembahan kami Bapa untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi warga GKJ Wonocatur Bapa dalam menghadapi pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau berkati seluruh warga GKJ Wonocatur Bapa. Kiranya dapat terus kuat dan bertahan dalam menghadapi pandemi corona pada saat ini. Bapa, seluruh doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan atas nama putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya setelah kita bersama-sama berdoa, marilah kita bersyukur. Semua yang telah Tuhan berikan kepada kita tanggapi melalui pujian atau nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 369A. Bait 1. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Ikat capat pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, berdiri berdepan. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam sukacita, yaitu menjalankan tugas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibadah di keluarga kita masing-masing, selalu Tuhan berkati. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.